susah kan jadi Ustadz ya? Cukup banyak PR-nya sih, cukup dalam juga karena di awal Muat nggak? aku bedah untuk karakter Zaki ini tuh lebih ke childhoodnya dia, terus kayak lebih gimana pertemanan dia sama Zara dan segala macam, dan gimana hubungan dia sama orang tuanya, sampai akhirnya gimana yang benar-benar sebagai Zaki itu lulusan dari Kairo dan harus meyakinkan orang-orang kalau yang dia berwawasan tentang agama. Itu yang agak lumayan sulit, tapi dibantu sama Bang Jo dan yang lainnya. Ada referensi dari Ustadz tertentu gitu mungkin? Sebenarnya sih ada, tapi by YouTube sih. Jadi ya nanti aja, aku nggak bisa ngomongin siapa-siapanya. Sama Ustadz Al Salmet? Untuk Ustadz Salmet, aku ketemunya di udah menengah ke akhir. Dari situ juga aku belajar banyak juga sama dia tentang gimana ceramah dan segala macamnya. Dan cukup membantu juga. Terus kamu gimana cara ngebangun chemistry antara Asya dan juga Yasmin, kan pasti harus dibedain gitu ya? Ya kalau Asya yang dari dulu udah sempat satu project dan aku udah tahu gimana orangnya untuk mendalami, dan itu cukup membantu aku juga untuk mendalami karakter ini. Dan untuk Yasmin Never itu juga sangat membantu aku karena pertama kali awal kita udah reading itu kita udah sama-sama saling membantu dalam untuk membangun karakter ini, jadi memudahkan untuk semuanya sih yang pasti. Yasmin sendiri apa sih alasannya untuk ikut? Karena kan kayak tadi kamu bilang bahwa kamu kayak nangis-nangis terus gitu. Pasti kan berat juga kalau mau terima peran seperti itu gitu. Sebenarnya aku masih banyak sekali belajar ya di dunia peraktingan ini, di dunia entertain. Jadi mengambil peran yang sangat bisa dibilang sangat berat kembali itu sebuah challenge yang pastinya bagus buat perkembangan aku juga. Makanya aku ambil karena aku tahu dari awal sampai akhir scene-nya itu sedih semua, tapi dengan titik emosional yang sangat berbeda, ada yang berat, ada yang tidak. Aku berusaha untuk mengenal karakter Zara ini, terus aku ke-challenge untuk nyari flow kesedihannya karakter Zara ini. Makanya aku ambil series Cinta Dalam Sujudku. Pada saat syuting berasa ada yang aduh gue capek banget nih nangis terus gitu? Pasti ada. Tadi kayak yang aku bilang waktu lagi interview di depan itu episode 1 aja aku 90% scene-nya nangis ya. Jadi ada 1 hari atau 2 hari dimana scene aku tuh emosional banget semuanya, membutuhkan rasa yang sangat amat banyak. Jadi aku ada titik burnout-nya karena ya balik lagi kan kalau syuting itu mainin rasa ya, mainin hati sendiri. Jadi pasti ada burnout-nya dan titik dimana kayak susah banget untuk nangis lagi gitu, kayak udah capek, badannya udah nggak bisa gitu. Mengatasinya gimana kalau lagi burnout seperti itu? Tidur. Mengatasinya tidur. Makan. Tidur, makan, cukup istirahat. Menurut aku sangat membantu karena kita fresh kembali, lalu bisa kembali merasakan hal-hal yang sangat amat berat. Karena juga sebagai manusia kan nggak mungkin kita nangis seminggu terus-terus kan, walaupun misalnya ada sebuah kejadian kita berduka yang sangat amat berat, kita pasti ada titik istirahatnya. Ya, Kak gitu Yasmin, sih. kalau misalkan itu benar-benar itu terjadi buat Kak Yasmin, cara mengikhlaskan Kak Yasmin setelah menikah itu seperti apa ya? Aku kebetulan belum pernah merasakan itu, semoga jangan sampai pernah. Tapi jikalau aku merasakan itu, pastinya aku akan berusaha untuk mengikhlaskan. Walau aku tahu ini akan sangat amat berat dan aku tahu susah sekali, tapi ya kita nggak mungkin terus-terusan bersedih di hal yang sama. Oke, kalau dari versinya Kak Yasmin, kalau misalkan itu memang terjadi kalau ya, nah itu kakak lakuin seperti apa ya? Misalkan apa kakak pergi dari Indonesia ini atau bagaimana? Mungkin nggak bercanda. Kalau emang aku merasakan patah hati yang sebesar itu, aku akan lari ke keluarga aku, ke orang-orang yang selama ini sayang dan support aku. Ya makanya menurut aku sangat amat penting untuk kita terus berhubungan baik sama keluarga, sama orang-orang di sekitar kita. Kalau bisa kita sebagai manusia yang udah bertumbuh dewasa itu menjauhkan hal-hal yang namanya bermusuhan, karena kita nggak tahu kapan kita akan membutuhkan orang lain di kehidupan kita. Ini kan filmnya diadaptasi dari novel. Kalian baca dulu nggak sih novelnya? Nah ini for Azov. Gantian. Azov baca. Yes. Ya, salah ya. Gitu. Oke, untuk novel ini, alhamdulillah aku langsung beli sendiri
aku sempat cek di webnya, aku nggak tahu gimana cara belinya ya. Nah, akhirnya aku beli secara online, aku baca di rumah. Jadi selama reading aku baca dulu novelnya, sampai setelah aku baca novelnya baru aku lihat skripnya. Jadi mungkin ada beberapa yang diadaptasi, perbedaan walaupun tidak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa pertanyaan kayak di novelnya itu ada adiknya namanya Hanung dan di situ nggak ada. Itu emang kita ada beberapa yang sempat aku tanya juga sama saudara dan tim penulis yang tidak diadakan sengaja. Dan ada beberapa fase-fase yang ada di novel tersebut yang tidak ditampilkan di sini. Itu jadi sebuah pertanyaan juga buat aku, dan aku juga sempat lihat komen-komen yang pembaca itu bagian mana yang mereka senangi dan segala macam. Nah itu jadi bahan untuk referensi aku untuk membangun karakter saat ini gitu. Karena dengan aku melihat komen dari beberapa yang ada di webpad itu bisa apa ya, aku bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan tentang karakter saat itu seperti itu. Gimana Point of view first mereka impression kayak pas baca novelnya, setelah baca novelnya, first impressionnya? Wah, balik lagi sih, cerita terbaik adalah cerita dari Allah yang menurut aku ya. Tapi ini salah satu cerita yang skenario yang kayak menurut aku sangat menyedihkan sih. Dan aku sebagai Zaki di sini tuh sempat lumayan sedih untuk baca kisahnya, terutama kisahnya Zara dan Nisa. Aku ngerasa kalau Zaki itu tuh bukan nggak ada yang harus disedih dari Zaki. Zaki itu cuma bagian memilih aja. Nah mereka berdua ini yang sedih sebenarnya. Dan ya pas ketika aku jalanin ini benar pas di share dan segala macam cukup membangun emosi aku dalam ini. Mungkin Kasa first impression-nya terkait novel. Sebenarnya novel Kasa itu masih ada di aku loh, karena aku pinjem habis Kasa baca. Tapi aku jujur aku bacanya belum sampai habis, tapi go through with it sama ngelihat beberapa kayak ekspektasi pembaca juga kan, lihat dari social media dan stuff dan lain-lain. Tapi memang kayaknya orang-orang kalau ngelihat episode-episode pertama nanti sama Risa kayaknya bakalan ngejudge-nya akan gak baik, padahal Risa tuh lebih dari itu. Dia punya hati yang sangat-sangat luas dan dia tidak pernah punya intensi untuk menyakiti orang lain, dan dia sayang banget sama keluarganya. Dia hanya nomor satu, Risa itu sebenarnya cuma pengen ibadah gitu, dia hanya ingin berbuat baik gitu aja sih. Untuk Yoshi mungkin sendiri sebagai karakter Gus nih. Ustadz. Nanyanya kayak gitu dong, ayo Yoshi nih. Satu terakhir ya buat Yoshi. Untuk karakter ini. Nah mungkin pernah nggak sih untuk mendalami karakter ini tuh ngobrol langsung sama Gus gitu, seperti apa mendalaminya? Enggak sih, tapi sebelum ini kan aku udah pernah main di Wedding Agreement sebagai ustadz. Jadi untuk secara kayak pelajaran Islam, aku balik lagi ke dia lagi yang pernah jadi guru ngaji aku untuk Wedding Agreement. Jadi aku nanya lagi, oh ini, tapi ternyata di series ini adegannya Islamnya nggak terlalu banyak buat Haris ya, karena emang di dalam ceritanya bocoran lagi. Terakhir mungkin nggak kenapa harus pada nonton gitu? Karena nggak bisa ditebak. Emang balik lagi ke itu ya kan? Emosinya roller coaster, plot twist-nya banyak. Banget. Dan aku juga ngerasa bahwa cerita Cinta Dalam Sujudku ini layersnya banyak sekali. Ada kisah antara kedua saudara, ada kisah kekeluargaan, persahabatan, relationship, layersnya banyak banget. Jadi semoga akan relate lah sama penonton. Mungkin Asop sama Yasmin ada pengalaman spiritual lah. Dalam arti kan ini syuting saat puasa ya. Mungkin pengalaman spiritual terkait dengan hal ini, dalam arti ini kan bagaimana mengorbankan cinta kalian gitu. Kita syuting selama puasa. Pengalaman spiritualnya adalah Nahan lapar, nahan minum. itu betul. Dan ada beberapa scene yang diharuskan kita berbuka puasa dulu, seperti makan. Dan ya tantangannya ada beberapa yang emang tidak boleh bersentuhan selama puasa juga, dan ada sisi emosi yang harus
dilakukan setelah buka puasa, ya macam-macam deh. Dan yang paling penting sih emang jam kita untuk beristirahatnya gitu. Karena kan aku pagi kita harus buka puasa dan segala macam itu tantangan terbesarnya sih. Tapi yang pasti alhamdulillah segala kru dan segala macam setiap azan kita ada break, itu yang paling penting. Aku senang banget di produksi ini, zuhur, asar semuanya break, jadi kita bisa yang beribadah semuanya beribadah, pas buka juga gitu. Oke, terakhir please. Jangan lupa saksikan video original series Cinta Dalam Sujudku mulai 17 Juli hanya di video. Bareng. Hai semuanya, jangan lupa untuk tonton video original Ulang ya. Satu, dua, tiga. Hai, jangan lupa untuk tonton Video original series Cinta Dalam Sujudku tanggal 17 Juli 2025 hanya di video. Bye. Thank you. Udah,